Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya aku, Happy Simply Math. Makes you happy doing math. Teman belajar matematika kalian di rumah. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Pada video kali ini kita akan bahas tentang soal UTBK bidang pengetahuan kuantitatif. Langsung saja kita mulai pada soal yang pertama. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19, maka nilai A ditambah B adalah, kita lihat ya dari soalnya ini berhubungan dengan bilangan berpangkat. Jadi kalian harus mencari atau menyederhanakan persamaan yang ini. Nah, berarti kita mulai dari sini. Kita punya A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 kurang 2 pangkat 19. Jadi, triknya kita harus menyederhanakan bilangan pangkat yang lebih besar. Berarti ini ya, 2 pangkat 20-nya kita samakan dengan 2 pangkat 19. Maksudnya 2 pangkat 20 ini kan memuat 2 pangkat 19. Nah, jadi kita pecah nih 2 pangkat 20 ini. 2 pangkat 20 itu sama dengan 2 dikali 2 pangkat 19. Nah, paham nggak ini? Ingat ya, kalau bilangan berpangkat itu, kalau A pangkat N dikali A pangkat M dengan A-nya itu sama, maka bilangan pangkatnya itu ditambah. Nah, berarti ini 2 pangkat 20-nya, ini kita pecah. Kenapa harus 19 Kak di 1? Berarti dipecah dengan 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 19. Kenapa harus 19? Kenapa tidak angka yang lain? Karena 2 pangkat 19 adalah yang diketahui di soal supaya nanti kita bisa melihat hubungannya. Jadi 2 pangkat 20 ini kita pecah jadi 2 pangkat 1, satunya tidak perlu ditulis, dikali 2 pangkat 19. Nah, baru dikurang ini, dikurang 2 pangkat 19. Nah, kita tinggal kurang ini. Nah, emangnya bisa ini dikurangin? Tentu bisa. Karena ini artinya 2 dikali 2 pangkat 19 dikurang 1 dikali 2 pangkat 19. Nah, sama kayak kita mengurangkan aljabar ya, kayak gini. 2x ditambah x. Nah, berarti ini kan karena dia sudah sama-sama x, berarti kita menjumlahkan koefisien di depannya. Berarti 2 sama 1. Berarti 2 tambah 1, 3. Karena dia 3. Nah, x-nya tidak ditambahkan. X-nya hanya ditulis kembali. Nah, begitu juga dengan ini. 2 pangkat 19. Nah, kalau 2 pangkat 19-nya berarti 2 pangkat 19-nya tetap ditulis. 2 pangkat 19-nya ditulis. Tapi ini kita kurangkan koefisiennya. 2, ini koefisiennya 1. Berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, berarti kalau ini 1 dikali 2 pangkat 19 berarti 2 pangkat 19. Berarti dapat dong ini. Berarti A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19. Yang ditanyanya adalah A ditambah B. Tentu kalian bisa melihat A-nya adalah ini. Si A-nya 2, B-nya 19. Sehingga hasilnya ini 2 ditambah 19 sama dengan 21. Jadi jawabannya D. Gampang ya. Nah, paham ya. Jadi ingat-ingat lagi pelajaran bilangan berpangkat. Baik, kita lanjut. Manakah di antara bangun berikut yang merupakan bangun ruang? Nah, ini insya Allah adik-adik semuanya pada bisa ya. Yang kita hanya tinggal mendeteksi mana dia yang bangun ruang, mana yang tidak gitu. Jelas ya, kalau segitiga adalah bangun, segitiga ini adalah datar. Balok bangun ruang, trapesium bangun datar, dan kerucut ini juga bangun ruang. Berarti yang merupakan bangun ruang adalah balok dan kerucut. 2 dan 4. Berarti jawabannya C. 2 dan 4 saja yang benar. Karena 1 dan 3-nya adalah bangun datar. Paham ya? Jadi diingat lagi nih pelajaran SMP. SD juga bisa sih pengenalan terhadap bangun datar dan bangun ruang. Nah, kalau bangun datar apa-apa aja. Ini sekedar mengulang ya. Bangun-bangun datar itu adalah bangunan berdimensi 2. Ada persegi panjang, ada segitiga, ada trapesium, ada layang-layang dan belah ketupat. Lingkaran juga termasuk. Nah, kalau bangun ruang adalah bangun yang berdimensi 3. Ada balok, kubus, prisma, kerucut, dan lain-lain ya. Bola gitu. Nah, paham ya? Itu tinggal mengingat-ingat lagi pelajaran SD dan SMP-nya.
Oke, kita lanjut. Apakah bilangan positif A dan B bilangan bulat katanya? Dengan, ini lihat di sini. Kalau A per B, A bagi B adalah bilangan bulat. Dan A kali B juga bilangan bulat. Nah, ini arti soalnya adalah jika A dan B itu bilangan bulat positif, berarti besar dari 0 ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau A per B, jadi kalau bilangan bulat itu dibagi, bilangan bulat positif itu A per B itu dibagi, apakah dia akan menghasilkan bilangan bulat? Nah, bilangan bulat dibagi bilangan bulat apakah bisa apakah akan menghasilkan bilangan bulat? Nah, kita tinggal mencari satu contoh saja yang tidak membenarkan itu. Maksudnya, ada nggak bilangan bulat dibagi bilangan bulat yang hasilnya bukan bilangan bulat? Nah, pasti ada ya. Contohnya kayak gini, bilangan bulat 3 dibagi bilangan bulat 5. Ini hasilnya akan 0,6. Nah, ini merupakan bilangan desimal. Nah, bukan bilangan bulat. Tapi kalau yang 2 itu A dikali B adalah bilangan bulat. Nah, semua bilangan bulat jika dikalikan dengan bilangan bulat maka hasilnya akan bilangan bulat ya. Berarti itu logika kita. Coba temukan angka yang kita kalikan, angka-angka bilangan bulat ya, yang tidak berkoma, yang tidak pecahan, itu bilangan bulat. Yang jika dikalikan hasilnya tidak bilangan bulat. Nah, kakak rasa itu tidak ada ya, dan memang tidak ada. Karena contohnya 1000 dikali 150 misalnya, itu bilangan bulat semua hasilnya. Berarti ini benar dan ini salah. Ini tinggal dicocokkan saja. Mana jawabannya? Pernyataan 2 saja yang cukup. Berarti B ya. Nah, B. Paham ya? Nah, ini tinggal menganalisa saja soal-soal seperti ini tentang bilangan ya. Nah, baik, kita lanjut. Jika 2x kurang z sama dengan 2, x tambah y sama dengan 4, dan y tambah z sama dengan 1, maka 3x tambah 4y tambah z adalah. Nah, ini jelas soalnya adalah tentang Ini soalnya tentang SPLTV ya, 3 variabel, ada x, ada y, ada z, sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kita mengerjakannya dengan cara, jadi kita bisa menyelesaikannya dengan cara substitusi ataupun eliminasi atau dua-duanya. Nah, kita lihat persamaannya. Kita punya, pertama kita tulis dulu ya. Untuk memudahkannya kita tulis dulu. 2x kurang z sama dengan 2. Kita punya x tambah 2y sama dengan 4. Dan kita punya y tambah z sama dengan 1. Nah, kalau soal seperti ini kakak lebih cenderung menyukai campuran ya antara substitusi dan eliminasi. Karena kita harus menyamakan dulu persamaannya. Maksudnya adalah karena di sini kan ini cuma ada x dan z. Ini x dan y. Ini y dan z. Jadi kalau untuk kita mengeliminasi itu kan harus sama dia. Maksudnya adalah x dan y sama-sama hanya x dan y juga. Kalau kita memilih x dan z juga sama-sama x dan z gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, kalau di sini kakak akan mulai mengerjakannya dengan memisalkan yang persamaan 3 ya, terlihat lebih enak untuk dirubah. Jadi persamaan 3 ini dirubah menjadi kakak merubah menjadi z sama dengan. Jadi ini dirubah jadi z sama dengan 1 dikurang y. Jadi nanti z ini yang akan kita pakai untuk masukkan ke persamaan yang pertama. Karena yang pertama ini ada z-nya, sehingga z-nya nanti dalam y, sehingga nanti bisa dieliminasi dengan persamaan yang kedua. Nah, kita kasih nomor kali ya. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Jadi penyelesaiannya z sama dengan 1 dikurang 2y ini dimasukkan ke sini. Kita kan punya 2x kurang z sama dengan 2. Berarti 2x kurang z-nya diganti dengan 1 kurang y. Nah, ini dikurung sama dengan 2. Berarti ini tinggal kita selesaikan. Di 2x dibuka kurungnya min dikali 1 min 1, min dikali min y positif, y sama dengan 2. Ini min 1-nya kita pindah sama kawannya ya ke kanan. Tinggallah dia 2x tambah y sama dengan 2 ditambah 1. Berarti 2x tambah y sama dengan 3. Nah, baru ini bisa kita eliminasi dengan si persamaan nomor 2 ini, yang x tambah 2y sama dengan 4. Nah, jadi untuk mengeliminasinya kita mau mengeliminasi yang mana? Boleh
eliminasi X, boleh eliminasi Y. Nah, di sini kakak akan coba, kita punya X tambah 2Y sama dengan 4 ya. Nah, kita punya dua persamaan ini. Nah, kalau mau menghilangkan X berarti kita ini kali 1, ini kali 2 ya. Sehingga persamaannya menjadi yang di atas kali 1, jadinya 2X tambah Y sama dengan 3. Ini kali 2 menjadi 2X tambah 4Y sama dengan 8. Nah, kita kurang coret X-nya. Lalu Y dikurang 4Y itu negatif 3Y. 3 dikurang 8 itu negatif 5. Berarti Y sama dengan 5/3. Minnya hilang, min bagi min positif ya. Nah, dapat Y-nya 5/3. Nah, dapat Y 5/3, kita tinggal bisa cari Z kan? Karena Z persamaannya 1 kurang Y, berarti Z sama dengan 1 dikurang 5/3. Nah, berarti 1 itu kan 3/3 ya, kalau dia per 3. Karena dia punya per 3, itu cepatnya ya. 3/3 dikurang 5/3. Maka hasilnya adalah 3 dikurang 5, negatif 2/3. Nah, dapat Z-nya negatif 2/3. Nah, Y-nya 5/3. Tinggal kita cari X-nya. Nah, di sini X-nya juga bisa kita ambil dari sini, boleh. Dari persamaan yang ini boleh, dari persamaan yang mana lagi? Dari ini juga boleh, terserah sih sebenarnya. Dan kakak milih yang ini aja kali ya. Kita punya X tambah 2Y sama dengan 4. Berarti Y-nya yang dipakai ya. Berarti X tambah 2Y itu berarti Y-nya 5/3. 2 dikali 5/3 sama dengan 4. Sambung sini ya. Berarti X tambah 10/3 sama dengan 4. X sama dengan 4 dikurang 10/3. Berapa tuh? 4 itu kalau per 3 berarti 12/3 dikurang 10/3 sama dengan 2/3. Jadi kita dapat X-nya 2/3, Y-nya 5/3, dan Z-nya min 2/3. Tinggal cari yang ditanyanya ini. Berarti kalau 3X ditambah 4Y ditambah Z, maka hasilnya akan menjadi 3 dikali X-nya 2/3 ditambah 4 dikali Y-nya ini 5/3 ditambah Z-nya itu negatif 2/3. Nah, berarti ini tinggal kita kalikan. 3 kali 2 ini bisa dicoret ya. Berarti ini 2 ditambah 4 kali 5 20, berarti 20/3. Ini min 2/3. Nah, berapa tuh? 20 dikurang 2, ini dulu ya, 20 dikurang 2/3 itu 18/3. Nah, berarti ini 2 tambah 18/3. Berarti 2 tambah, aduh ini udah mulai muat. 18/3 itu 6. Berarti 2 tambah 6, 8. Nah, berarti jawabannya adalah 8 ya. Nah, paham ya kira-kira? Sebenarnya ini kalau kalian sudah cepat mengerjakannya bisa diperpendek kok jalannya. Nah, berarti jawabannya adalah 8. Jawabannya E. Ya, sampai di sini video kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Nah, jangan lupa di like, subscribe, dan komen di channel ini ya. Nah, see you in my next video. Tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.